Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian, mengenai Tosan Aji, dalam hal ini berkaitan dengan masalah harga atau patokan mahar. Di sini banyak simpang siur. Terkadang kalau masih pemula atau baru mengenal tentang dunia Tosan Aji, biasanya saling nyaut-menyaut perihal tentang harga ini. Ketika sang pemahar, maksudnya penjual ya, kita simpelkan dengan kata penjual dan pembeli di sini. Meskipun sebetulnya penjual pembeli kata-kata ini kurang pas. Namun ketika kita sudah berada di fenomena zaman yang berubah seperti saat ini, ketika mau memaharkan, bilang mahar atau memaharkan atau memahari, itu nanti ada kebingungan tersendiri. Soalnya mau ndak mau sang yang punya keris itu tetap pasang harga, kan begitu. Kecuali kalau dulu teman-teman, karena memang pakemnya si pembeli ini harus pasang harga dulu kalau dulu. Tapi kalau saat ini saya kira paradigmanya sudah berubah. Jadi sang pemilik keris itu masang harga dulu, baru si pembeli menawar, begitu. Itu tidak terjadi masalah. Tidak di luar hal yang melanggar norma-norma di perkerisan, tidak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perdebatan seiring waktu terjadi ketika para pemula mengenal tentang Tosan Aji. Terkadang ketika sang penjual memasang harga, maka banyak yang bilang, waduh terlalu mahal mas, waduh terlalu murah. Sebetulnya bukan seperti itu teman-teman. Di perkerisan atau di Tosan Aji, baik itu maupun pedang, tombak, sebetulnya sejatinya itu tidak ada patokan harga di sini. Maka akan terlihat tabu memang ketika baru mengenal keris, waduh kok terlalu mahal gitu. Itu kalau pemula. Tapi kalau seiring berjalan waktu dia mengenal tentang Tosan Aji 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia akan mengerti nantinya mana ini yang keris kira-kira memang masterpiece dan mahal, mana yang kiranya keris ini kelas menengah, mana kiranya kelas merakyat. Itu akan mengerti secara naluri jam terbangnya ketika seiring waktu mengenal tentang dunia perkerisan atau dunia Tosan Aji. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di sini makanya saya sering diminta, Mas, kasih harga dong keris yang kiranya paling mahal, paling murah, dan kelas menengah. Tolong kasih reng-rengan atau kotak-kotak harganya atau klasifikasi harganya. Itu tidak bisa kayak gitu teman-teman, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya kenapa ketika seorang Tosan Aji, pemain Tosan Aji atau kolektor, ketika Anda ketika sedang live di YouTube ataupun maupun di bikin konten video ya, ketika ditanya harga, kebanyakan mereka tidak akan menjawab secara langsung di komentar ataupun secara umum. Itu jarang sekali. Maka banyak yang menjawab ketika ditanya harga, maka bilangnya itu pribadi atau japri saja, jalur pribadi itu, atau langsung saja lewat jalur WA. Itu biasanya seperti itu teman-teman. Jadi karena tidak terlalu tidak terlalu umum seperti itu. Maka dari itu, cuman saya pingin ginilah, Anda nanti seiring waktu pasti akan tahu. Dan yang paling utama mengenai harga atau klasifikasi harga, yang paling utama adalah tentang rasa. Percuma Anda akan mengetahui tentang harga apabila Anda tidak merasa atau tidak nganyang batin. Ketika ditawari sesuatu, kalau nggak nganyang batin, sebagus apapun kerisnya, maka Anda nggak akan suka, nggak akan beli, betul nggak? Kecuali Anda suka, teman-teman. Meskipun orang lain akan menganggap keris itu biasa-biasa aja,
Meskipun keris itu kelasnya rendah menurut orang lain, penilaian orang lain, tapi kalau menurut Anda, keris tersebut nganyang batin, Anda suka, Anda ada getaran tertentu dan Anda sangat menyukai keris tersebut, berapapun mahalnya, pasti Anda akan beli. Betul tidak? Nah, seperti itu teman-teman. Maka yang paling utama adalah nganyang batin atau totoroso. Ada insting Anda pada keris tersebut dan Anda menyukai keris tersebut. Itu yang paling utama. Dan sahabat-sahabat sekalian, saya ingin memperkenalkan kepada Anda. Ya. Tapi kalau Anda nggak suka, semurah apapun keris ini nggak akan Anda beli. Begitu. Sebetulnya keris ini sudah beberapa kali saya posting. Ya. Ini merupakan ageman pribadi. Dan saya rasa memang keris ini di dalam pribadi saya menilai bahwa keris ini termasuk kelas yang cukup fantastis, dalam arti ini adalah kelas eksklusif orang-orang tertentu, sehingga yang mengagem dulunya ini adalah orang-orang tertentu seperti halnya pejabat-pejabat dan para raja, para kaum bangsawan dan lain-lain. Coba kita buka teman-teman seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keris ini adalah keris Singo Barong yang tangguh pembuatannya adalah Mataram Sultan Agung. Sudah berkali-kali saya review teman-teman sekalian. Dan menurut saya memang secara garapnya ini adalah garap fenomenal. Ya, detail dan juga garap dalam atau garap empu keraton. Dalam hal ini, ketika kita mengistilahkan keris keraton ataupun keris luar, itu samanya dengan senjata api, teman-teman. Membandingkan senjata api, maka ketika buatan rakitan rakyat biasa atau liar atau rakitan ilegal, secara kualitas akan kalah dengan bikinan pabrik seperti Pindad, PT Pindad, ya. Seperti halnya milik negara, pabrik milik negara, produksi milik negara. Itu akan terjadi perbedaan secara kualitas dan lain-lain. Maka dari itu, samalnya dengan keris atau tosan aji atau pusaka. Garap dari keraton atau empu dalem, empu khusus dengan empu rakyat biasa yang tersebar di Nuswantara. Itu akan secara kualitas, secara bahan, secara naluri, secara tirakatnya empu itu akan berbeda, teman-teman. Sehingga outputnya, auranya pun akan berbeda. Dipandang pun akan berbeda. Segi keluasan pun akan berbeda. Dari segi esoteri pun akan berbeda secara kekuatannya. Itulah bedanya mengapa keris ini menurut saya, ya, dan kebanyakan para pakeris, keris seperti ini termasuk langka dan juga cukup mahal. Nah, mau tahu harganya nanti bisa japri di WA saya. Yang jelas, keris ini adalah keris dapur Singo Barong Kinatah Tangguh Mataram Sultan Agung. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertosan ajian di Nuswantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.